menjemputkan pasien rawat inap menggunakan SIM RS Kanza. Yang pertama, kita masuk ke user PMIK. Lalu kita ke registrasi. Setelah itu, kita ke PIN yang ada di kanan. Lalu kita isi nama pasien. Lalu setelah itu, kita isi jenis kelamin pasien, lalu golongan darah pasien, tempat tanggal lahir pasien. Di tanggal lahir itu bisa kita pilih, lalu pendidikan terakhir pasien, nama ibu pasien, lalu penanggung jawab pasien. Setelah itu, PJ pasien, pekerjaan PJ pasien, suku bangsa pasien, lalu bahasa yang dipakai pasien, dan cacat fisik jika ada. Lalu status pasien, agama pasien, lalu nomor peserta pasien, email pasien, nomor telepon pasien, pekerjaan pasien, lalu nomor KTP pasien, alamat pasien, provinsi pasien, itu bisa dipilih, lalu kecamatan pasien juga bisa dipilih, kabupaten pasien juga bisa dipilih, lalu kelurahan pasien, lalu alamat PJ bisa langsung diklik dan samakan saja dengan alamat pasien. Lalu instansi pasien itu bisa diklik, lalu pilih dan NIP, lalu simpan. Lalu kita ke data pasien dan cari nama pasien yang tadi, lalu keluar dan kita ke unit poliklinik, dokter yang dituju, lalu kita ke nomor Kamediknya, lalu ke permintaannya, lalu pilih kamar yang dituju pasien, misalnya kita pilih kamar yang kosong, lalu diagnosa pasien tadi, kita pilih, oke, kalau sudah bisa disimpan. Lalu klik kanan ke rawat inap, lalu klik masuk, lalu isi nomor rawat dan dokternya, lalu pilih kamar seperti yang tadi, pilih yang kosong. Jika tidak ada, bisa diisi terlebih dahulu, lalu simpan. Lalu diagnosa awal jangan lupa diisi, lalu biaya berapa kali, dan simpan. Setelah itu, pilih lagi, klik kanan, lalu keluar dan masuk ke ID dokter. Masukkan ID dokternya dan password dokternya. Setelah itu, kita ke rawat inap, klik sampai merah nomor rawatnya, lalu penanganan dokter pilih, lalu data dokternya kita pilih terlebih dahulu, tindakan dan tagihannya juga dipilih terlebih dahulu, seperti visit dokter atau jaga umumnya, lalu disimpan, lalu ke penanganan petugas, petugasnya dipilih, petugas siapa, lalu tindakan dan tagihannya dipilih, lalu disimpan. Lalu penanganan dokternya, dokternya siapa dipilih, lalu petugasnya seperti yang tadi, lalu disimpan. Lalu pemeriksaan, di pemeriksaan diisi data pegawainya, lalu subjek. Subjek itu biasanya kondisi pasien. Di sini pasien datang dengan nyeri ulu hati sejak 2 hari, mual, perut kembung, dan tidak nafsu makan. Nyeri terasa membaik jika makan dan makin berat saat telat makan. Lalu ada objek,
Objeknya yaitu nyeri tekanan ringan di epigastrum, tidak ada guarding, bising usus normal. Lalu ada suhu 36,8, tensinya 110, beratnya 50, tinggi badan 158, RR-nya 20, nadinya 88, SPO-nya 99, lalu kesadarannya kompos menitis. Lalu di alergi biasanya itu tentang alergi obat. Lalu asesmennya itu diagnosa utama K29.1 gastritis akut. Diagnosa sekundernya R11 mual, R10.1 itu nyeri epigastrik. Lalu ada plan edukasi anjurkan banyak minum dan istirahat jika nyeri lalu impelnya ada atau impel atau obat biasanya itu antasida tablet, omeprazol 20 mg, domperidon 10 mg. Lalu ada evaluasi. Kalau tidak ada tidak apa-apa, dievaluasi lalu simpan. Lalu ke peresepan obat oleh dokter. Dipilih obat yang tadi seperti amoksan dan aturan pakai, jumlah pakai itu harus diisi. Lalu ke resume medis, itu alasan masuknya di strip tidak apa-apa jika tidak ada. Lalu keluhan utama riwayat penyakit pasien itu seperti yang tadi. Lalu setelah itu ada pemeriksaan fisik. Misalnya di pemeriksaan fisik itu ada TB, BB, suhu, lalu RR, dan SPO atau tensi. Setelah itu ada jalannya penyakit selama perawatan. Pasien dapat makan dengan lebih nyaman dan tidak ada tanda komplikasi. Lalu pemeriksaan penunjang radiologi dan operasi itu tidak usah karena pasien tidak melakukan operasi. Terus obat-obatannya selama perawatan itu seperti yang tadi, omeprazol, antasida, domperidon. Dan diagnosanya ada diagnosa utama gastritis akut di K29.1. Diagnosa sekundernya mual R11 dan diagnosa sekunder 2-nya nyeri epigastrik R10.1. Lalu alergi obatnya tidak ada. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Lalu di diet. Diet itu ada makanan lunak, rendah lemak, hindari pedas, kopi, soda. Lalu instruksinya, makan dengan teratur, hindari makan pedas, istirahat cukup, minum obat secara teratur, kontrol ke poliklinik penyakit dalam sesuai jadwal. Lalu keadaan pulangnya sembuh, dilanjutkan kembali ke RS. Lalu tanggal kontrolnya biasanya seminggu setelah berada di rumah sakit.
Lalu obat pulangnya ada antasida, omeprazol, domperidon, vitamin B kompleks, setelah selesai bisa disimpan. Setelah itu klik kanan lagi ke dokter DPJP, pilih dokternya. Setelah itu simpan. Lalu klik kanan lagi sampai merah, lalu ke data riwayat pasien. Setelah selesai keluar, lalu ke cetak, ke laporan 1 dan laporan 2. Setelah itu, jika pasien ingin pulang, masukkan diagnosa tadi. Lalu simpan. Lalu biayanya berapa hari pasien dirawat, lalu simpan. Setelah itu log out.